Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1681 Zhang Ye dan Ni Xiong. Ketika pengurus rumah tangga keluarga Lu mendengar Lucy mengangguk setuju, dia segera berjalan ke depan sambil tersenyum dan mendatangi wanita cantik itu. Wanita ini secara mengejutkan adalah Yuan Feng, istri kepala keluarga Zhang di kota Baiyang sebelah kota Tianxiao. Meskipun Yuan Feng telah melahirkan seorang putra, sebagai seorang pejuang, kekuatan spiritualnya telah ditempa, dan kulitnya masih semerah dan selembut kulit seorang gadis. Namun, tahun-tahun telah menghilangkan sifat kekanak-kanakan di tubuhnya, tetapi dia memilikinya. Banyak rasa dewasa. Memang lebih enak dari yang lain. Perempuan lebih menarik. Saudara Dongfang, gadis itu cukup baik. Pada saat ini, Ni Xiong juga melihat Yuan Feng dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai meliriknya dan tersenyum ringan, tapi tidak memperhatikan. Bukankah itu Zhang Ye? Ni Xiong berkata sambil tersenyum. Lin Bai memandang pemuda di samping Yuan Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu mengenalnya? Ni Xiong terkekeh dan berkata, tidak lama setelah kami kembali dari kerajaan monster laut luas beberapa waktu lalu, 9 jenius muda beredar di antara para pemuda tersebut. Sekte luar. Salah satunya adalah Zhang Ye. Setelah kami pergi ke kota Zuxian untuk menghancurkan keluarga Zhu, Zhang Ye mendatangi saya ketika kami kembali dan berkata bahwa dia mengagumi kami dan ingin membuat namanya terkenal di Lingnan bersama kami. Dia ingin bergabung dengan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Saya pikir dia memiliki budidaya yang baik dan dasar yang baik. Dia adalah bakat yang dapat dibuat, jadi saya memintanya untuk datang ke sekte dalam kapan pun dia punya tidak ada hubungannya. Saya juga memberinya beberapa bimbingan. Beberapa ilmu pedang dapat dianggap setengah dari tuannya. Kata Ni Xiong sambil terkekeh. Itu dia. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Kakak senior Dongfang, ayo pergi dan menyapa, kata Ni Xiong sambil tersenyum. Baik, Lin Bai mengangguk. Segera, Ni Xiong dan Lin Bai berjalan menuju Yuan Feng dan Zhang Ye. Zhang Ye, Ni Xiong berjalan mendekat sambil sedikit tersenyum. Saat ini, Yuan Feng dan Zhang Ye sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa lelaki tua lainnya. Dilihat dari penampilan lelaki tua itu, mereka sepertinya adalah tetua keluarga di sekitar kota Tianxiao. Mendengar suara Ni Xiong, Zhang Ye melihat ke belakang dengan terkejut dan berkata dengan gembira, Saudara Ni Xiong. Saudara Ni Xiong, mengapa kamu di sini? Zhang Ye berjalan dengan gembira, dan ketika dia melihat Ni Xiong, wajahnya berubah. Sangat senang. Ni Xiong terkekeh dan berkata, saya keluar untuk berlatih dan berlatih. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Haha, Saudara Ni Xiong, ini adalah kampung halaman saya. Saya kembali mengunjungi ibu saya secara kebetulan kali ini, jadi aku tinggal sebentar. Zhang Ye berkata dengan gembira. Yuan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu pada saat ini, ya, ini. Oh, Ibu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Zhang Ye berkata kepada Yuan Feng dengan gembira, ini kakak senior Ni Xiong, Tongtian sebagai murid dari sekte dalam sekte pedang berpakaian ungu, Saudara Ni Xiong adalah orang yang mengajariku ilmu pedang di hari kerja. Kalau tidak, ilmu pedangku tidak akan berkembang begitu cepat. Ketika Yuan Feng mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan mengungkapkan rasa hormatnya. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, ternyata YR adalah murid utama dari sekte pedang Tongtian. Berkat bimbingan Anda, jika tidak, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan yang dia miliki sekarang. Zhang Ye berkata dengan penuh semangat. Ibu, tidak hanya itu, Ni Broter Xiong adalah salah satu dari 72 penggarap pedang Gunung Xiandong yang sekarang terkenal di tanah Lingnan. Desis. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar nama itu, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong, mereka semua setuju secara serempak. Menghirup udara dingin, beberapa prajurit bahkan berhenti dan memandang Ni Xiong 2 kali. Saat ini, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong didirikan di tanah Lingnan, yang dapat dianggap sebagai reputasi para pembudidaya pedang. Semua orang tahu bahwa 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dari sekte pedang Tongtian semuanya adalah pendekar pedang yang kuat. Ni Xiong terkekeh dan berkata, Nyonya, tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya memberi Anda beberapa petunjuk. Prestasi hari ini semua karena kemampuan Zhang Ye sendiri. Jika dia adalah sepotong kayu busuk, tidak peduli seberapa banyak saya menunjuk keluar, dia tidak akan bisa membuat kemajuan. Pada akhirnya, dia masih hasil kerja kerasnya sendiri. Yuan Feng membungkuk sedikit dan memberi hormat lagi pada Ni Xiong. Yuan Feng benar-benar kecantikan yang terkenal di sekitar kota Tianxiao. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia mengungkapkan semua jenis pesona. Dia mengenakan jubah putih bermotif bunga, memperlihatkan kulit seputih salju, yang meningkatkan pesonanya. Di balik jubah putih, tubuh montok namun anggun, payudara montok namun tegak, setiap bagian membawa godaan fatal dari seorang wanita dewasa. Tapi Lin Bai mencemooh semua ini. Pada saat ini,
Pengurus rumah tangga keluarga Lu datang dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Yuan Feng. Yuan Feng dan Zhang Ye saling memandang sejenak dan berkata dengan sopan, pelayan Lu. Pengurus rumah tangga dari keluarga Lu berkata sambil tersenyum, Yuan Feng. Nyonya Feng, silakan datang dan ngobrol dengan tuan muda saya. Yuan Feng tertegun dan berkata sambil tersenyum, pelayan Lu, saya belum pernah bertemu tuan muda Lucy, jadi apa yang bisa kita bicarakan? Tapi karena keluarga Lu mengundang Anda, saya tidak mengabaikan etika. Siapa yang tahu di mana tuan Lucy berada? Pengurus rumah tangga keluarga Lu berkata sambil tersenyum, tuan muda saya tidak seperti kebisingan, jadi dia sudah kembali ke kamarnya untuk beristirahat, jadi aku harus meminta Nyonya Yuan Feng pergi ke kamar tuan mudaku untuk ngobrol. Hah! Ketika Yuan Feng mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia dan Lucy tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Bagaimana dia bisa pergi ke kamar seseorang untuk pertama kalinya ketika mereka bertemu? Ibu, aku ikut denganmu. Zhang Ye berdiri di samping Yuan Feng dan berkata dengan tegas. Yuan Feng sedikit mengangguk. Pengurus rumah tangga keluarga Lu berbicara lagi pada saat ini, maaf, tuan muda saya hanya mengundang Nyonya Yuan Feng, dan yang lain tidak perlu menemaninya. Zhang Ye menjadi marah saat mendengar ini, dan berkata, orang macam apa Lucy itu? Aku masih belum jelas. Seorang pesolek sejati, sebelum dia membangkitkan semangat bela dirinya, dia memanfaatkan kekayaan besar keluarga Lu untuk merebut gadis-gadis baik di jalan. Sekarang dia mengundang ibuku ke kamar tidurnya untuk berbincang. Ini seperti musang yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam jago. Ketenangan pikiran macam apa yang dia miliki. Jika aku tidak pergi hari ini, ibuku juga tidak akan pergi. Zhang Ye berkata dengan dingin. Nixiong dan Lin Bai juga mendengar kata-kata ini dan memandang pengurus rumah tangga keluarga Lu dengan sedikit kebingungan. Ketika pengurus rumah tangga keluarga Lu mendengar bahwa Zhang Ye telah selesai berbicara, dia mencibir dan berkata, karena Tuan Zhang Ye sudah selesai berbicara, saya tidak akan bertele-tele. Nyonya Yuan Feng, tuan muda saya telah menyukaimu. Kamu harus ikut denganku hari ini apapun yang terjadi. Apakah kamu menjadi sukarelawan atau tidak, itu bukan terserah kamu. Pengurus rumah tangga keluarga Lu berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, anakku tuan akan segera menjadi putra suci Luo Tianzong. Nyonya Yuan Feng, Anda sudah menjadi wanita parubaya, tetapi Anda masih cukup beruntung untuk bermalam bersama calon penguasa Lingnan. Ini, hebatnya Anda berkah, Yuan Feng. Ini, juga milikmu. Sungguh suatu berkah bagi keluarga Zhang di kota Baiyang. Kata pengurus rumah tangga keluarga Lu dengan dingin. Ketika Yuan Feng mendengar kata-kata ini dari pengurus rumah tangga keluarga Lu, wajahnya penuh rasa malu dan marah. Meskipun dia sudah menikah dan seorang istri, kata-kata belak-belakan dari pengurus rumah tangga keluarga Lu tentang makan malam musim semi masih membuatnya sedikit malu dan marah. Tapi rasa malu dan marah di wajah Yuan Feng membuat Lucy sangat terpesona olehnya, wajahnya merah dan matanya serakah, seolah-olah dia telah melepas pakaian Yuan Feng dengan matanya. Brengsek, apa katamu? Zhang Ye sangat marah, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan menatap pengurus rumah tangga keluarga Lu dengan ekspresi galak. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Lucy datang dengan perasaan tidak senang dan berkata dengan dingin, ini adalah keluarga Lu. Siapa yang berani menggunakan pedang di sini? Apakah kamu tidak ingin hidup? Bab 1682 menindas orang lain dengan kekuatan. Lucy menghampiri dengan marah dan berteriak dengan marah. Pengurus rumah tangga keluarga Lu buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan muda. Lucy memelototi pengurus rumah tangga keluarga Lu dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menangani hal sekecil itu. Itu kesalahan budak tua itu. Pengurus rumah tangga keluarga Lu merasa bersalah. Lucy melirik Zhang Ye dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu Zhang Ye? Saya pernah mendengar tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Zhang Ye memandang Lucy dengan tatapan tidak ramah dan tidak berkata apa-apa. Lucy terus berkata dengan nada menghina, oh, dia hanyalah murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika murid dalam datang, aku tetap tidak menganggapnya serius. Namamu, Yuan Feng, kan? Lucy si memandang Ni. Yuan Feng di belakang Zhang Ye. Ketika Yuan Feng melihat Lucy datang, ekspresinya sedikit menyakitkan. Dia menatap Lucy. Pemuda yang seumuran dengan putranya, baru berusia 17 atau 18 tahun, memiliki kebiasaan seperti itu, yang sulit untuk dilakukan. Dia menerimanya. Dan, dia membayangkan berhubungan seks di tempat tidur dengan Lucy, seorang anak laki-laki yang baru berusia 17 atau 18 tahun, membuatnya merasa semakin terhina dan marah. Kepala keluarga Zhang di kota Baiyang, Yuan Feng, telah bertemu dengan tuan muda keluarga Lu. Yuan Feng mengertakkan gigi dan membungkuk hormat. Lucy terkekeh dan berkata, Tuan, aku hanya menyukaimu seperti ini. Oke, ikutlah denganku, aku bisa melupakan masalah ini.
Yuan Feng memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Siapa yang berani menyentuh ibuku? Zhang Ye meraung marah, dan gelombang kekuatan pedang memenuhi udara. Zhang Ye telah menjadi anggota Sekte Pedang Tongtian selama beberapa waktu. Meskipun budidayanya tidak sebaik Lin Bai dan Ni Xiong, dia tidak lemah. Dia sudah memiliki kekuatan budidaya alam Feitian tingkat ke-7. Zhang Ye menghunus pedangnya untuk menghentikannya, yang membuat Lucy sangat tidak senang. Lucy berkata dengan dingin, Nyonya Yuan Feng, apakah ini caramu mengajari putramu? Kalau begitu, aku bukan orang yang suka memaksakan sesuatu. Memaksaku itu tidak manis. Yuan Feng, kamu harus memikirkan baik-baik apakah kamu ingin pergi bersamaku atau tidak. Lucy menatap Yuan Feng dan berkata. Zhang Ye berkata dengan dingin, Ibu, jangan pergi bersamanya. Dengan putramu di sini hari ini, semua orang akan mencoba menyakitimu. Yuan Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, Tuan Lucy, aku di sini hanya untuk memberi kamu hadiah. Tidak ada yang lain. Lucy berkata dengan dingin, mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Yuan Feng, dan berkata sambil mencibir, Nyonya Yuan Feng, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Saya, Lucy, akan segera melakukannya. Saya telah menjadi putra suci dari Sekte Luo Tian. Begitu saya menjadi putra suci, kepala keluarga Lu juga harus ada di saku saya. Pada saat itu, sebagai putra suci dari Sekte Luo Tian, biarkan murid tertentu dari Sekte Pedang Tongtian pergi ke sana. Bukankah mudah untuk membunuh murid luar? Dan setelah saya menjadi kepala keluarga Lu, apakah kota Bayang hidup atau meninggal bukanlah masalah kata-kataku. Jadi, Yuan Feng, jangan membuat kesalahan, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Hidup dan mati keluarga Zhang di kota Bayang, dan hidup dan mati keluargamu Nak, itu tergantung pada kata-katamu selanjutnya. Lucy berkata sambil mencibir. Ketika Yuan Feng mendengar ini, dia segera memahami taruhannya dalam kata-kata Lucy. Seperti yang dikatakan Lucy, sebagai putra suci dari Sekte Luo Tian, akan mudah untuk membuat murid luar dari Sekte Pedang Tongtian menghilang dari tanah Lingnan. Keluarga Lu awalnya adalah keluarga besar di kota Tianxiao, belum lagi keluarga Zhang di kota Bayang, bahkan seluruh kota Bayang seperti semut di depan keluarga Lu. Yuan Feng tampak terhina, dan akhirnya menggigit bibirnya dengan keras, jari-jarinya yang putih menggenggam erat rok bajunya, hampir meremukkan sudut bajunya. Ibu, jangan berjanji padanya. Zhang Ye meraung, aku akan bertarung denganmu. Zhang Ye menjadi marah dan menikam Lucy dengan pedangnya. Lucy adalah basis budidaya di alam Tiandan, jadi dia bukan tandingan Zhang Ye. Karena takut dengan pedang Zhang Ye, dia menjadi pucat dan buru-buru mundur. Tapi saat ini, kepala pelayan keluarga Lu sangat marah dan menyerang dengan telapak tangan. Gelombang budidaya kesempurnaan Agung Yin Sage menyebar dan membuat Zhang Ye langsung terbang. Dia mendarat di kaki Yuan Feng dan muntah darah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pengurus rumah tangga keluarga Lu bertanya dengan penuh semangat. Lucy memandang Zhang Ye dengan wajah marah dan meraung, Oke, kamu ceroboh, butler Lu, bunuh dia untukku, bunuh dia untukku. Setelah mendengar ini, pengurus keluarga Lu segera menjawab, Ya, Tuan Muda. Saat dia berbicara, kepala pelayan keluarga Lu berjalan menuju Zhang Ye, dan budidaya sempurna alam Yin Sage terus menyebar di udara. Tidak, jangan. Yuan Feng buru-buru berteriak, jangan sakiti YR, Tuan Lucy, aku ikut denganmu, aku ikut saja denganmu. Jangan mempermalukan ya. Yuan Feng berteriak buru-buru. Ketika Lucy mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat lembut, dan dia berkata dengan dingin, Nyonya Yuan Feng, saya tidak memaksamu. Yuan Feng berkata dengan nada menghina, Ya, Tuan Lucy tidak memaksaku, ini saja milikku. Itu pilihanmu. Tuan Lucy, aku akan pergi bersamamu. Yuan Feng berdiri dan berjalan menuju Lucy. Ibu. Zhang Ye terbaring di tanah, dengan pembuluh darah muncul di seluruh wajahnya dan matanya merah. Yuan Feng kembali menatap Zhang Ye, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, Ya, jangan impulsif. Lucy berkata dengan dingin, Ya, jangan impulsif. Semut sepertimu, tempat semut seperti kota Bayang. Di mata saya, ingin mati hanyalah sebuah pikiran. Ayo pergi, Yuan Feng, saya akan meninggalkan kota Tianxiao bersama guru besok fajar. Sekarang sampai besok fajar, kita masih punya waktu suatu malam. Waktunya, kita bisa ngobrol sepanjang malam. Hahaha. Lucy memandangi payudara, pinggang, pantat montok Yuan Feng, dan kaki panjang, ramping, putih dan tanpa cacat itu dengan sepasang mata penuh nafsu. Zhang Ye sedang berbaring di tanah, melihat ekspresi cabul di wajah Lucy, dan segera bangkit sambil mengaum, memegang pedang erat-erat, dan bergegas menuju Lucy dengan pedang, Lucy, aku menginginkan hidupmu. Lucy melihat Zhang Ye masih bergegas, dia segera berkata dengan suara dingin,
kamu berani datang ke sini untuk mencari kematian, Butler Lu, bunuh dia. Butler keluarga Lu mendengus dingin, dan memukul wajah Zhang Ye dengan telapak tangan. Tidak, Yuan Feng berteriak dengan sedih. Pengurus rumah tangga keluarga Lu adalah seorang kultivator sempurna di alam Yin Sein. Telapak tangan yang baru saja dia pukul telah melukai Zhang Ye dengan serius. Jika Zhang Ye menerima telapak tangan lagi, dia mungkin akan mati di tempat. Dan Zhang Ye juga tahu bahwa dia bukan tandingan pengurus rumah tangga keluarga Lu, jadi ketika dia mengambil tindakan, dia tidak pernah berpikir untuk tetap hidup. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Ketika pengurus rumah tangga keluarga Lu mengambil tindakan, dia kejam dan mendominasi. Serangan telapak tangan ke arah Zhang Ye. Dan tepat ketika telapak tangan ini hendak mendarat di wajah Zhang Ye, pedang tajam terbang dari punggung Zhang Ye, dan mengenai telapak tangan pengurus rumah tangga keluarga Lu. Kekuatan mengerikan langsung mengenai Lu. Pengurus rumah tangga itu terbang dan mendarat 100 meter pergi, meludahkan darah. Pelayan Lu. Lucy melihat pemandangan ini dan meraung dengan marah, siapa yang berani menyakiti seseorang dari keluarga Luku, tidakkah kamu ingin hidup? Huff. Keluarga Lumu berani menyakiti murid-muridku dari Sekte Pedang Tongtian, kamu adalah satu-satunya di keluarga Lu yang aku tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, suara dingin dan mendominasi datang dari belakang Zhang Ye. Bab 1683 Penggarap Pedang Iblis. Putih Oriental. Pengurus rumah tangga keluarga Lu dikirim terbang dengan pedang, dan semua prajurit di depan pintu keluarga Lu tercengang. Zhang Ye dan Yuan Feng keduanya melihat ke belakang dengan terkejut, hanya untuk melihat di belakang Zhang Ye, seorang pemuda berkulit putih dengan wajah muram, meletakkan kembali pedang yang sangat tajam. Pedang itu dipenuhi aura penghancur yang kuat, yang membuat orang merasa gemetar pada pandangan pertama. Pedang itu adalah... Banyak orang di sekitar melihat pedang di tangan pemuda berbaju putih dan tercengang, seolah-olah mereka pernah melihat pedang ini di suatu tempat. Lucy menatap pemuda berbaju putih itu dan berkata dengan dingin, beraninya kamu menyerang prajurit keluarga Luku, tidakkah kamu ingin hidup? Sungguh Sekte Pedang Tongtian. Aku akan segera menjadi orang suci putra Luo Tianzong, beraninya kamu apakah kamu berani meninggalkan namamu saat bertarung denganku? Ketika aku menjadi putra suci Sekte Luo Tian, aku akan memiliki 100 cara untuk membunuhmu di dalam Sekte Pedang Tongtian. Lu, Si menatap pada pemuda berbaju putih tanpa rasa takut dan berkata. Pemuda berbaju putih memegang pedang yang tak tertandingi di tangannya dan berkata sambil tersenyum dingin, bunuh aku. Haha, ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku, tapi berapa banyak dari mereka yang berhasil? As untuk milikku. Kamu tidak pantas mengetahui namanya. Kata pemuda berbaju putih itu dengan dingin. Zhang Ye dan Yuan Feng tampak terkejut ketika mendengar perkataan pemuda berbaju putih tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda berbaju putih itu begitu mendominasi, bahkan mereka secara belak-belakan mengatakan bahwa Lucy tidak pantas mengetahui namanya. Zhang Ye menatap pemuda berbaju putih dengan tatapan kosong. Dia melirik Nixiong lagi dan melihat Nixiong berdiri di belakang pemuda berbaju putih dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, Zhang Ye tahu bahwa status pemuda berbaju putih ini adalah mungkin lebih tinggi dari Nixiong. Bahkan lebih tinggi. Zhang Ye tahu betul bahwa Nixiong adalah pendekar pedang terkuat di Sekte Pedang Tongtian, kecuali 4 master pedang muda. Bahkan beberapa tetua di sekte tersebut tidak berani memprovokasi Nixiong dengan mudah. Kemudian seseorang dengan status lebih tinggi dari Nixiong. Itu hanya. Zhang Ye memikirkan hal ini dan melihat pedang di tangan pemuda berbaju putih dengan ngeri. Pada saat ini, kenangan di hati Zhang Ye akan terbangun. Pedang itu, jas putih itu, pemuda yang dingin dan mendominasi itu. Akhirnya tumpang tindih dalam ingatan Zhang Ye. Lucy berkata dengan dingin, aku tidak pantas mengetahuinya. Apakah orang tuamu meninggal tanpa memberimu nama ketika mereka melahirkanmu? Kamu, mencari kematian. Mata pemuda berkulit putih itu dipenuhi dengan kemarahan, dan dia merasakan kelemahan hatinya. Tanah disengat oleh Lucy, membuat matanya menjadi merah darah. Nixiong mencibir dan berkata, Lucy, karena kamu ingin tahu begitu banyak, izinkan aku memberitahumu. Ini adalah Dongfang Bai Shaojian dari Sekte Pedang Tongtianku. Salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Oh, tidak, harus dikatakan bahwa ada 8 jenius tingkat monster sekarang. Putra suci Sekte Luotian Anda sebelumnya, Yan Tuo, salah satu jenius tingkat monster, dibunuh oleh kakak senior Oriental. Bersyukurlah. Saudara Oriental, jika saudara Timur tidak membunuh putra suci Luo Tianzong Anda sebelumnya, bagaimana Anda bisa dilatih sebagai putra suci oleh Luo Tianzong? Nixiong berkata dengan dingin. Apa? Dia adalah Dongfang Bai. Setelah mendengar kata-kata Nixiong, para prajurit di sekitarnya berseru. Termasuk pengurus rumah tangga keluarga Lu, mereka semua ngeri saat ini dan tidak berani melakukan kesalahan apapun.
Apakah pengurus rumah tangga keluarga Lu tahu bahwa Dong Fang Bai adalah orang yang melanggar hukum? Dia telah membunuh begitu banyak ahli alam Yang Shen dan pejuang tingkat anak suci di alam misterius 10.000 bintang, dan dia dijuluki penggarap pedang iblis. Itu pedang iblis. Aku mengingatnya. Pedang di tangan pria berbaju putih adalah pedang iblis dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi. Dia adalah Oriental Bai. Ya, dia adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, Bai Timur. Penggarap pedang setan, Oriental Bai. Saat Nisyong mengumumkan nama Lin Bai, kenangan semua pejuang di sekitarnya dan sosok Lin Bai mulai tumpang tindih, dan mereka semua berseru. Aku sudah bertemu dengan Tuan Muda Pedang. Saudara Dongfang, aku sudah mengaguminya sejak lama. Ternyata itu adalah Tuan Muda Pedang Dongfang. Aku sudah lama mendengar nama itu. Satu demi satu, para prajurit itu menyapa Lin Bai dan berkata, "Kakak senior Dongfang." Zhang Ye menangis dan berlutut di depan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan lembut, "Bangunlah. Aku akan membuat keputusan tentang masalah ini untukmu." Zhang Ye berkata dengan air mata, terima kasih, kakak senior Dongfang." Pengurus rumah tangga keluarga Lu datang ke sisi Lucy bersama ekspresi sedikit ketakutan, dan berkata dengan tenang, "Tuan Muda Lucy, dia adalah Dongfang Bai, Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia." Setelah mendengar ini, Lucy tampak sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu panik? Dia adalah Tuan Pedang Muda, saya masih calon putra suci Luo Tianzong. Dalam hal status, saya sama dengan dia, jadi apa yang harus saya takuti? Jadi kamu adalah Dongfang Bai." Lucy memandang Lin Bai dengan wajah dingin dan arogan dan berkata, Dongfang Bai, aku menyarankanmu untuk tidak mengurus urusanmu sendiri, jika tidak, Luo Tianzong bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tuanku. Sebelum Lucy bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disela oleh Lin Bai, yang berkata dengan dingin. Ditanya, "Baru saja, apa yang kamu katakan tentang aku?" Lucy tertegun dan berkata, "Apa?" Lin Bai berkata dengan dingin, "Kamu bilang orang tuaku tidak memberiku nama, kan?" Lucy mencibir, "Aku." Wow. Saat Lucy membuka mulutnya, Lin Bai melangkah maju dan menamparkan Lucy di sisi kiri wajahnya. Terdengar bunyi yang tajam. Lucy langsung ditampar oleh Lin Bai dan terlempar keluar, mulutnya penuh gigi beterbangan dengan darah dan air. Tuan Muda. Kepala pelayan keluarga Lu buru-buru berlari dan membantu Lucy berdiri, yang terjatuh ke tanah. Kamu. Mata Lucy memerah, sejak kecil siapa yang berani memukulnya? Mata Lucy merah darah saat dia menatap Lin Bai dan berkata, "Beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu dan seluruh keluargamu. Dan kamu, Zhang Ye dan Yuan Feng, kalian semua harus mati. Saat aku mengambil posisi putra suci Sekte Luotian, saat aku mempelajari teknik rahasia yang mengejutkan, kalian semua akan mati." Lucy menunjuk ke arah Lin Bai dan Zhang Ye dengan wajah galak, kata Yuan Feng. "Dongfang Bai, tunggu, ayahku dan tuanku ada di dalam, aku akan mencari mereka sekarang, tunggu saja." Lucy menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. "Tidak, aku akan membawamu untuk menemukannya." Lin Bai melangkah maju, meraih leher Lucy dengan satu tangan, terbang langsung ke langit, dan bergegas menuju keluarga Lu. Yuan Feng berteriak pada saat ini, "Tuan Pedang Muda Dongfang, tidak, gurunya adalah pelindung tertinggi Sekte Luotian, dan ayahnya adalah kepala keluarga Lu di kota Tianxiao. Dia memprovokasi mereka dan memperlakukan kami." Lin Bai mulai berkata. Duan berkata, "Tidak masalah, saya datang ke sini hari ini untuk membunuh orang." Lin Bai bergegas ke dalamnya bersama Lucy. Nisyong dan Li Chou segera mengikuti. "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan?" Dongfang Bai benar-benar membawa Lucy ke dalam keluarga Lu. "Mengapa aku merasa bahwa pengunjung Dongfang Bai tidak baik? Pergi dan lihatlah, aku merasakannya hari ini Tianxiao kota sesuatu yang besar akan terjadi." Sekelompok prajurit yang berlama-lama di gerbang rumah Lu bergegas masuk satu demi satu. Zhang Ye dan Yuan Feng juga mengikuti dengan cepat. Bab 1684 Pertarungan Sengit dengan Yan Lin. Di halaman keluarga Lu, ada adegan menyanyi dan menari. Kepala keluarga Lu dan Yan Lin menyapa kerabat dan teman dari setiap kota keluarga di dinasti Zhao. Mereka sangat bahagia. Tuan, Senior Yan Lin, ini tidak baik. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Lu datang ke perjamuan terlebih dahulu dan berkata dengan ekspresi ngeri. Senyuman di wajah kepala keluarga Lu dan Yan Lin membeku. Kepala keluarga Lu berkata dengan dingin, "Pelayan Lu, mengapa kamu begitu panik?" Pengurus Lu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, "Tuan, sesuatu yang serius telah terjadi. Dongfang Bai, pendekar pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, apakah dia telah melukai Tuan Muda Lucy dan sekarang dia telah masuk?" "Apa?
Master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, Dong Fangbai. Kepala keluarga Lu terkejut dan tertegun. Yan Lin di samping juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, matanya berputar dan matanya menjadi gelap. Semua prajurit yang datang untuk menghadiri perjamuan keluarga Lu, ketika mereka mendengar kata-kata butler Lu, ekspresi mereka memadat, dan suara nyanyian, tarian, dan musik juga berhenti satu demi satu dan melihat ke arah kepala keluarga Lu dan Yan Lin. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan pedang yang menakutkan turun dari langit. Seorang pria berbaju putih menggendong seorang pemuda dengan satu tangan dan berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatan pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, semua mata penonton terfokus pada dia. Ketika Yan Lin melihat orang ini, dia tidak bisa menahan ekspresi dingin di wajahnya. Itu Dong Fangbai. Itu benar-benar Dong Fangbai. Pedang Iblis. Dong Fangbai. Pembudidaya pedang iblis di alam rahasia 10.000 bintang. Ya Tuhan, orang ini hampir membunuh 7 sekte utama dalam rahasia alam 10.000 bintang. Semua prajurit alam dewa yang kuat di sekte telah terbunuh. Pertempuran mana di alam rahasia 10.000 bintang yang sebanding dengan bencana bagi semua prajurit alam dewa yang. Apa ini? Apa yang dilakukan Killing Star di kota Tianxiao? Semua prajurit di perjamuan memandang Lin Bai, mundur beberapa langkah, dan menjauhkan diri dari Lin Bai. Ayah, Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Lucy dicubit di leher Lin Bai, dan dia berteriak kepada kepala keluarga Lu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Si Lu, kepala keluarga Lu tampak cemas. Sisi adalah harapan masa depan keluarga Lu, jadi dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kepala keluarga Lu memandang Lin Bai dengan marah dan berkata, Tuan Dong Fangbai Shaojian, saya selalu mengagumi Sekte Pedang Tongtian sebagai sekte budidaya pedang nomor 1 di Tanah Lingnan. Tetapi Tuan Dong Fangbai Shaojian tidak, aku tidak memikirkan apa yang dia lakukan hari ini. Bukankah itu tidak sopan? Mungkinkah Tuan Dong Fang Shaojian berpikir bahwa keluarga Lu mudah ditindas? Kata kepala keluarga Lu dengan dingin. Yan Lin juga berkata dengan dingin pada saat ini, Dong Fangbai Shaojian Zun, lepaskan Lucy. Kepala keluarga Lu berkata lagi, Dong Fangbai, lepaskan anakku, jika tidak, aku, keluarga Lu, akan melakukannya pertaruhkan nyawamu untuk membunuhmu. Bunuh aku di sini. Di tangan Lin Bai, Lucy merasa percaya diri setelah mendengar kata-kata kepala keluarga Lu dan Yan Lin. Dia segera berkata dengan dingin kepada Lin Bai, Dong Fangbai. Saya menyarankan kamu membiarkan aku pergi sekarang. Lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku juga bisa memohon pada ayahku dan tuanku untuk menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, ayahku dan tuanku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Lucy berkata dengan gigi terkatup. Haha, Lin Bai mencibir, aku ingin melihat kemampuan keluarga Lumu, berani datang dan membunuhku. Yan Lin berkata dengan dingin, Dong Fangbai, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Kamu bunuh dulu Lucy letakkan, aku, Luo Tianzong, bersedia membayar sejumlah harga. Lin Bai berkata dengan dingin, Yan Lin, apakah kamu tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sini hari ini? Mata Yan Lin tenggelam. Ketika dia mendengar Dong Fangbai datang ke kota Tianxiao, Yan Lin menebaknya di dalam hatinya. Dia seharusnya melakukannya datang untuk pengepungan dan penindasan internal dinasti Chu Selatan terhadapnya. Karena Tuan Dong Fangbai Shaojian mengatakan ini, maka ini adalah masalah antara Anda dan saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tolong Tuan Shaojian turunkan Lucy. Mungkinkah Dong Fangbai, Anda adalah seorang Shaojian dari Sekte Pedang Tongtian? Yang mulia, tetapi Anda ingin menggunakan Lucy untuk memeras saya. Yan Lin berkata dengan dingin. Lin Bai melirik Lucy dengan jijik dan berkata dengan dingin, aku tidak seburuk kamu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengusir Lucy dan mendarat di kaki kepala keluarga Lu. Pada saat yang sama, dia berkata, meskipun semangat seni bela diri sangat tinggi, tolong didik keluarga Lu dengan baik, jika tidak, bahkan jika dia tidak mati di tanganku hari ini, dia akan mati di tangan orang lain besok. Lin Bai melirik ke kepala dari keluarga Lu, kata suara itu dengan dingin. Kepala keluarga Lu membantu Lucy berdiri dan menatap Lin Bai dengan tatapan kejam. Yan Lin, keluar dan mati, Lin Bai menatap Yan Lin dengan ganas dan berteriak. Yan Lin melangkah keluar dari platform tinggi, mendarat di langit, dan berdiri di hadapan Lin Bai. Senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya, dinasti Nancu mengizinkanmu melarikan diri. Aku tidak mengharapkanmu. Kamu berani mengirimkannya ke rumahmu sendiri. Lin Bai berkata dengan dingin, saya di sini kali ini untuk mengirim Anda turun untuk bersatu kembali dengan Penatua Xuanhuo. Anda tidak perlu terlalu khawatir, Dong Qian, Ye Jianjun, Master Pedang Leng Hai, aku akan menurunkan mereka satu persatu untuk menemukanmu. Ketika Yan Lin mendengar ini,
dia berkata dengan wajah dingin, saya rasa kamu tidak memiliki kesempatan itu. Kebetulan saja kamu datang ke pintu hari ini, mari selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Yan Lin terkejut, dan prajurit dari alam yang Sen tingkat 6 memenuhi udara. Aura agung mereka menekan dunia, menyebabkan banyak prajurit yang datang untuk hadir. Perjamuan di halaman keluarga Lu terkejut dan buru-buru mundur. Segel tangan besar Luo Tian. Ekspresi Yan Lin memadat, dan kesombongan hitam muncul di sekujur tubuhnya. Dia memukul telapak tangannya ke depan, dan telapak tangan hitam besar segera muncul di langit dan bumi, mengarah ke kepala Lin Bai dan menamparnya. Turun. Bang bang bang. Saat Yan Lin mengambil tindakan, dua jenis api, merah dan oranye, muncul dari tubuh Lin Bai, dan pada saat yang sama, guntur hijau keluar dari tubuhnya. Ilmu pedang Tongtian jilid kedua. Yan Lin semakin ngeri saat melihat dua jenis kesombongan di tubuh Lin Bai, lalu mencibir, pantas saja kamu berani datang kepadaku, ternyata kamu mendapat yang kedua. Volume ilmu pedang Tongtian. Tetapi apakah menurutmu dengan kekuatanmu, bahkan dengan ilmu pedang Tongtian jilid kedua, kamu dapat membunuhku? Lelucon. Yan Lin tersenyum menghina, mati. Sidik jari besar yang menakutkan itu menghadap Lin itu difoto di atas kepala Bai. Di bawah segel tangan besar ini, Lin Bai tidak takut menghadapi bahaya, dan pedang iblis dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengerikan di tangannya. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, saya sekarang berada di tingkat kedua yang Sen setelah aku menggunakan teknik pedang pencapai surga, kekuatanku akan meningkat. Dia telah mencapai alam yang Shen tingkat keempat. Dengan tambahan pil ilahi 5 elemen dan guntur ilahi kayu hijau, aku bertanya-tanya jika aku bisa membunuh orang kuat di alam yang Shen tingkat 6 tanpa menggunakan kekuatan dewa raksasa. Lin Bai dengan tatapan galak, dia menggerakkan pedangnya ke depan dan menebas, satu pukulan horizontal. Bab 1685 Perjamuan Berdarah. Kekuatan ilmu pedang tingkat raja dan teknik pedang satu kata meledak lagi. Lin Bai menebas dengan pedangnya, membelah sidik jari hitam besar Yan Lin menjadi dua. Pada saat yang sama, Lin Bai mengambil langkah ke depan dan menyerang di depan Yan Lin dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Cahaya pedang yang menyilaukan melonjak ke langit, dan kemudian jatuh dengan keras. Satu tongkat. Yan Lin tampak panik di bawah pedang ini, dia semakin merasakan bahwa kekuatan pedang Lin Bai mengandung kekuatan yang sangat mendominasi dan kekuatan pedang yang menakutkan. Puff! Yan Lin langsung terbang mundur dan ditebas oleh pedang Lin Bai hingga ia muntah darah dan terlihat tertekan. Sepertinya hampir selesai. Lin Bai awalnya ingin melihat apakah, dengan budidayanya di alam yang Shen tingkat kedua, dia bisa membunuh seorang prajurit di alam yang Shen tingkat 6 tanpa menggunakan kekuatan dewa raksasa. Tapi sekarang Yan Lin terluka parah oleh pedang Lin Bai tahu bahwa kekuatannya saat ini mungkin hampir sama dengan alam yang Shen tingkat 6. Satu secara horizontal dan satu secara vertikal. Lin Bai mengertakkan giginya, dan kedua lampu pedang itu menyatu menjadi satu, menebas tubuh Yan Lin dari seluruh langit. Sialan, saya adalah seorang pejuang di alam yang Shen tingkat 6. Bagaimana pelindung tertinggi Sekte Luotian bisa dikalahkan oleh Anda? Yan Lin membuka mulutnya dan meraung, dan semburan kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang. Teknik rahasia jiwa bela diri. Tangan Tuhan. Yan Lin tampak galak, menengadah ke langit dan meraung, asap hitam tak berujung mengembun di atas kepalanya, dan telapak tangan yang sangat besar menamparkan Lin Bai dengan keras. Kekuatan di telapak tangan ini dapat melukai para prajurit di alam yang Shen tingkat ketujuh hampir seketika. Kekuatan di dalamnya bahkan lebih mengejutkan. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur dengan panik. Telapak tangannya sangat kuat, dengan mudah menghancurkan semua cahaya pedang Lin Bai dan melukainya. Bagus sekali, Tuan. Tuan, bunuh dia, bunuh dia. Lucy mencibir dengan wajah galak, Dong Fang Bai, setelah kamu mati, aku secara pribadi akan pergi ke keluargamu untuk mencari orang tuamu, istrimu, anakmu. Aku akan mengubah semua wanita di keluargamu menjadi pelacur dan semua pria menjadi kasim. Hahaha, Lucy tertawa liar dan berdiri. Kalimat ini didengar oleh seluruh prajurit yang ada di ruangan itu. Setelah mendengar ini, Ni Xiong dan Li Chou memandang Lucy dengan mata jahat pada saat ini, niat membunuh di wajah Ni Xiong dan Li Chou menjadi lebih kuat. Setelah kepala keluarga Lu melihat Yan Lin mempertunjukkan seni bela diri, dia merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan. Dong Fang Bai pasti akan mati hari ini. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Dong Fang Bai. Cibiran dan sarkasme di wajahnya mulai terlihat. Adapun ejekan Lucy, kepala keluarga Lu tidak menghentikannya sama sekali. Kamu benar-benar mencari kematian. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Lucy, matanya berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh memenuhi tubuh Lin Bai, mengembun menjadi kesombongan berwarna merah darah. Fiuh! Tiba-tiba pada saat ini, cahaya dan bayangan berwarna merah darah keluar dari kabut berwarna darah, dan pedang langsung mengarah ke arah Lucy.
Dong Fangbai, lawanmu adalah aku. Yan Lin sangat marah saat melihat Lin Bai menuju ke arah Lucy, dan menamparkan Lin Bai dengan teknik bela diri rahasianya. Yan Lin, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai lawanku? Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lin Bai tiba-tiba berbalik, dan kekuatan tiga konsepsi artistik di tubuhnya berkumpul dengan gila-gilaan pada saat ini, konsepsi artistik pembunuhan, konsepsi artistik aurora, dan konsepsi artistik hujan lebat. Terintegrasi sempurna dengan pedang Lin Bai. Su Xian. Lin Bai menoleh ke belakang dan memukul dengan pedangnya. Kekuatan mengerikan dari pedang Su Xian meledak, membelah teknik rahasia jiwa bela diri Yan Lin, tangan dewa menjadi dua bagian. Sebelum energi pedang berhenti, ia melewati langsung ke tubuh Yan Lin, dan kemudian menebas dengan pedang, membunuh Tian Xiao. Kota terbelah dua dengan pedang. Energi pedang melewati tubuh Yan Lin, membelah lapisan darah di antara alisnya, dan kemudian meledak dengan keras. Yan Lin terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke dalam genangan darah. Sebenarnya dibunuh oleh Dong Fangbai. Pada saat ini, sampai Yan Lin mati mendadak dan dipotong menjadi dua oleh pedang Lin Bai, semua prajurit di sekitarnya belum sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja, Yan Lin menggunakan seni bela diri rahasia dengan sangat ganas, mengejar dan memukuli Lin Bai dengan ganas, tetapi pada saat ini, Lin Bai benar-benar membunuh Yan Lin dengan satu pedang. Pedang yang dia gunakan tadi adalah pedang itu sangat kuat. Pedang itu sangat kuat. Ada juga banyak penanam pedang di jamuan makan itu. Ketika mereka melihat Lin Bai membunuh Yan Lin barusan, itu pedang sangat kuat. Senior Yan Lin. Kepala keluarga Lu memandang tubuh Yan Lin dengan tidak percaya. Tuan, kata Lu ngeri. Dong Fangbai, kamu sudah mati, tuanku adalah pelindung tertinggi Luo Tianzong, jika kamu membunuhnya, Luo Tianzong tidak akan membiarkanmu pergi. Lucy menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Lin Bai berjalan menuju Lucy dengan mata merah darah. Dia segera mengangkat pedangnya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai mengambil tindakan untuk membunuh Lucy. Saya awalnya berpikir bahwa roh bela diri tingkat kaisar Anda memiliki potensi besar, dan saya tidak ingin dituduh membunuh orang-orang jenius. Tetapi Anda telah memprovokasi saya berulang kali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Bagaimana dengan putra suci Luo Tianzong? Bunuh dia, lalu bunuh dia. Lin Bai memandang Lucy dan berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan Ni Xiong tadi, jika Yan Tuo belum mati, ini bagaimana posisi putra suci Luo Tianzong bisa jatuh di atas kepalamu? Kamu berani membunuhku. Apakah kamu berani membunuhku? Aku adalah putra suci Luo Tianzong di masa depan, pemimpin masa depan dari Luo Tianzong. Jika kamu membunuhku, Luo Tianzong tidak akan membiarkanmu pergi. Itu salahmu. Lucy berteriak ngeri. Ngomong-ngomong, aku sudah membunuh satu, jadi aku tidak akan melewatkan satu pun dari kalian lagi. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, dan cahaya pedang langsung memenggal kepala Lucy, dan darah menyembur keluar. Tidak, Lucy. Kepala keluarga Lu melolong kesakitan, matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Dong Fangbai, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darahmu. Para pejuang keluarga Lu akan mematuhi perintahku dan membunuh mereka dengan cara apapun. Dong Fangbai, bunuh dia, bunuh dia. Kepala keluarga Lu meraung dengan gila. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Lu bergegas menuju Lin Bai, termasuk pengurus rumah tangga keluarga Lu dan lainnya. Kamu, mencari kematian. Lin Bai melotot tajam, melambaikan pedang iblis, dan suasana hujan badai disertai dengan keterampilan pedang menelan matahari berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan dan membunuh semua prajurit yang menyerangnya. Turun. Saat ini, Ni Xiong dan Li Chou juga segera mengambil tindakan. Zhang Ye juga mengertakkan gigi dan mengambil tindakan dengan berani. Di keluarga Lu, perjamuan damai berubah menjadi perjamuan pembunuhan. Prajurit keluarga Lu dibunuh satu persatu oleh pedang Lin Bai dan yang lainnya sesaat kemudian, hampir tidak ada tuan keluarga Lu, prajurit di atas alam Yin Seng, yang selamat. Kepala keluarga Lu terbelah dua oleh pedang Lin Bai. Keluarga Lu hancur. Di lautan darah di antara mayat keluarga Lu, Lin Bai, Ni Xiong, Li Chou, dan Zhang Ye berdiri dengan bangga, sementara para prajurit yang datang ke perjamuan tercengang dan memandang Lin Bai dan yang lainnya di perasaan kagum. Lin Bai berkata dengan dingin, karena keluarga Lu telah dihancurkan hari ini, semua properti dan sumber daya budidaya di bawah keluarga Lu adalah milik Nyonya Yuan Feng dari kota Baiyang. Siapapun yang berani menempatinya secara pribadi akan kembali untuk menemukannya. Yuan Feng sangat gembira. Melihat Lin Bai, properti keluarga Lu adalah sepotong besar daging di kota Tianxiao. Sekarang Lin Bai menunjuk Yuan Feng untuk mewarisinya, dan 8 keluarga besar lainnya di kota Tianxiao, bahkan jika mereka cemburu, tidak akan berani mudah tersinggung. Pembudidaya pedang iblis ini di tanah Lingnan. Terima kasih, Tuan Dong Fang Shaojian. Yuan Feng berkata dengan air mata berlinang.
Yuan Feng benar-benar tersentuh. Baru saja, dia dipaksa oleh Lucy dan hampir menjadi mainan di tempat tidur Lucy. Namun dalam sekejap, dia menjadi pemimpin salah satu dari 9 keluarga baru di kota Tianxiao. Sudah waktunya untuk menemukan yang berikutnya. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu dan berkata dengan tatapan muram, Tuan Pendekar Leng Hai. Bab 1686 Dinasti Daohe. Laut Gletser. Keluarga Lu, salah satu dari 9 keluarga besar di kota Tianxiao pada dinasti Zhao, dihancurkan dalam satu hari. Salah satu dari 7 sekte tak tertandingi di Lingnan, Yan Lin, pelindung tertinggi sekte Luotian, meninggal secara tragis di tempat. Selanjutnya, jenius jiwa bela diri tingkat kaisar yang baru diperoleh Luo Tianzong, calon putra suci Luo Tianzong, meninggal di tempat. Adegan yang terjadi pada keluarga Luo di kota Tianxiao menyapu seluruh dinasti Zhao seperti badai, dan kemudian menyebar ke tanah Lingnan. Meskipun para pejuang di tanah Lingnan tidak tahu banyak tentang kota Tianxiao, mereka tahu Yan Lin, pelindung tertinggi dari sekte Luotian. Ini adalah sosok tingkat penguasa di tanah Lingnan, pembangkit tenaga listrik puncak di tingkat ke-6. Dari alam Yangshen, kematiannya cukup menimbulkan guncangan di negeri Lingnan. Ketika Luo Tianzong mengetahui bahwa Yan Lin telah mati di tangan Dong Fangbai, kepala sekolah Luo Tianzong sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kemudian dia membawa orang-orang kuat Luo Tianzong ke Sekte Pedang Tongtian. Pemimpin Sekte Pedang Tongtian, Master Pedang, juga mengalami sakit kepala yang hebat. Belum lama ini, pemimpin Sekte Hati Terbakar dan 3 tetua lainnya datang ke Sekte Pedang Tongtian. Masalah ini belum berlalu, dan sekarang pemimpin Sekte Luotian juga telah tiba. Meskipun Master Pedang dikatakan sebagai salah satu orang yang dapat mengubah pola Lingnan, dia tidak berani menunjukkan wajahnya secara terbuka dan menghadapi paksaan dari 2 sekte yang tiada taranya. Ketika kepala sekolah dari Sekte Luotian datang ke Sekte Pedang Tongtian, kepala sekolah Master Pedang masih hanya memberikan satu kalimat, Dong Fangbai tidak ada di Sekte Pedang Tongtian sekarang, dan masalah spesifiknya tidak diketahui. Setelah dia kembali, saya akan mencari tahu apa yang terjadi. Buatlah keputusan. Jadi, kepala sekolah dari Sekte Luotian juga sedang menunggu di dalam Sekte Pedang Tongtian. Dinasti Daohe adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang di tanah Lingnan. Di dinasti ini, hampir semua orang melatih keterampilan pedang. Sekte Tiandao terletak di dinasti Daohe, dan merupakan sekte besar yang unik di dinasti Daohe. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di dinasti Daohe, baik itu dinasti atau kekuatan lainnya, Sekte Tiandao memimpin, jadi dinasti Daohe sebenarnya didominasi oleh Sekte Tiandao. Di perbatasan dinasti Daohe, sebuah perahu spiritual perlahan terbang menuju daratan tanpa batas. Sudah setengah bulan sejak mereka meninggalkan kota Tianxiao. Lin Bai, Ni Xiong dan Li Chou memasuki dinasti Daohe dengan perahu roh. Di belat perahu roh, Lin Bai memandang ke depan dengan murung, melihat wilayah dalam dinasti Daohe, matanya mulai menunjukkan ekspresi suram, dan dia tidak berkata apa-apa. Alis Ni Xiong menjadi gelap saat ini, dan dia berjalan ke sisi Lin Bai dengan getir. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, ada apa? Ni Xiong berkata dengan getir, saudara senior Dongfang, tidak bermoral bagimu melakukan ini. Kamu sendiri yang mematikan catatan transmisi untuk berkomunikasi dengan senior Gui Jing dan Master Pedang, tapi... Biarkan aku mengemudi. Baru saja, Master Pedang, senior Gui Jing, dan Penatua Suian bersama-sama mengirim pesan, tetapi mereka melatihku untuk waktu yang lama. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Master Pedang guru apa yang kamu katakan? Ni Xiong berkata, apalagi yang bisa saya katakan? Kepala sekolah dari Sekte Luotian dan Sekte Hati Terbakar telah lama tinggal di Sekte Pedang Tongtian, dan sepertinya mereka tidak akan tinggal di sana. Menyerahlah sampai kamu kembali. Penatua Suian dan Penatua Gui Jing ingin kamu tidak kembali dalam waktu singkat. Tunggu sebentar, tunggu sampai kemarahan mereka mereda, lalu buatlah rencana. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya khawatir kali ini. Mereka akan marah. Itu tidak akan semudah itu. Ni Xiong juga sedikit mengangguk, ya, 4 tetua dari langit dan bumi Xuan Huang, dari Sekte Hati Terbakar adalah pilar dari pembakaran. Sekte Hati. Sekarang Penatua Xuan Huo dibunuh olehmu, Sekte Hati Terbakar pasti tidak akan melepaskannya. Dan Luo Tianzong bahkan lebih buruk lagi. Setelah putra suci sebelumnya Yan Tuo dibunuh olehmu, kamu akhirnya menerima murid lain dari roh bela diri tingkat kaisar di sini, tetapi dia dibunuh olehmu lagi sebelum dia bisa memulai. Di sana juga, murid Luo Tianzong. Pelindung tertinggi mati secara tragis di tanganmu. Saya khawatir Luo Tianzong tidak akan menelan ini dengan mudah. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena mereka tidak bisa menelannya, biarkan mereka menahannya. Mereka datang untuk memprovokasi saya terlebih dahulu. Karena mereka memiliki niat membunuh terhadap saya, bukankah saya diizinkan untuk melawan? Penatua Xuan Huo, Yan Lin,
mereka mengepung dan menindas saya di luar dinasti Chu Selatan. Para tetua dari Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian pasti ada di belakang mereka. Ajarannya menginstruksikanmu. Kedua orang tua ini sebenarnya berani tanpa malu-malu pergi ke Sekte Pedang Tongtian untuk menungguku. Mereka berkulit cukup tebal. Lin Bai berkata dengan nada menghina, lupakan saja, jangan khawatirkan mereka sekarang. Lagi pula aku tidak memilikinya. Mereka berencana untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian dalam waktu dekat. Karena mereka bersedia menunggu, biarkan mereka menunggu. Nixiong mengangguk ringan, kalau begitu kakak senior Dongfang, kemana kita akan pergi sekarang? Dinasti Daohe. Sekte Tianjian. Lingling perahu melewati perbatasan dan memasuki wilayah dinasti Daohe. Nixiong berkata, dinasti Daohe adalah tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Hampir semua pejuang di sini menghormati para pembudidaya pedang, dan Sekte Tiandao memiliki kekuatan yang tegas di dinasti Daohe. Hingga dinasti Daohe, para pejabat kerajaan, turun ke kota-kota dan negara bagian dinasti Daohe. Selama Sekte Tiandao memberi perintah, seluruh dinasti Daohe akan menghormati Sekte Tiandao. Di dinasti Daohe, perintah Sekte Tiandao melampaui keluarga. Kerajaan dinasti. Perintah adalah keberadaan tertinggi. Nixiong melihat wilayah dinasti Daohe dan berkata dengan tenang. Di Sekte Tiandao, selain kepala sekolah dari Sekte Tiandao, yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah 7 orang suci pedang. 7 orang suci pedang adalah ahli terbaik di dinasti Daohe. Pada saat yang sama, dia juga seorang tetua dari Sekte Tiandao dan memegang posisi tinggi. Salah satunya adalah Master Leng Hai. Master Leng Hai, juga dikenal sebagai pendekar pedang Leng Hai, tinggal di daerah yang disebut Laut Gletser dalam dinasti Daohe. Itu berada di atas laut pedalaman, itulah namanya. Nixiong menatap Lin Bai lagi dan berkata dengan ringan. Ayo pergi, lalu ayo pergi ke Laut Sungai Es dan bertemu dengan Master Pedang Leng Hai. Lin Bai tersenyum dingin, dan perahu roh melewati wilayah dinasti Sungai Blade dan langsung menuju Laut Sungai Es. Laut Gletser terletak di barat laut dinasti Daohe. Tempat ini dipenuhi dengan udara beku sepanjang tahun yang sulit dilawan oleh para pejuang. Bahkan orang kuat di alam Yin Sein tidak dapat tinggal lama di sini. Oleh karena itu, Laut Gletser berada di tempat sepi sepanjang tahun selain Master Pedang Leng Hai, pada dasarnya tidak ada prajurit yang berkumpul di Laut Gletser. Setengah bulan kemudian, perahu roh Lin Bai tiba di depan Laut Gletser. Di Laut Glasial, terdapat kabut es yang sangat kaya, memancarkan aura sedingin es. Bahkan jika Lin Bai, Nixiong, dan Li Chou menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka, embun beku yang menggigit masih menggerogoti tubuh mereka. Perahu roh langsung menuju ke Laut Glasial tanpa berhenti. Dalam kabut es, perahu roh perlahan-lahan bergerak maju. 3 hari kemudian, ia sampai di sebuah gunung yang tampak seperti patung es. Dari kejauhan, Lin Bai melihat istana sederhana di pegunungan glasial. Setelah perahu roh mendarat, Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke puncak gunung tertinggi di pegunungan Gletser ini. Di sana, ada seorang pria berambut hitam dengan selendang rambut panjang, menatap Lin Bai dengan tenang. Lin Bai membawa Nixiong ke gunung tertinggi di pegunungan Gletser. Bab 1687 Master Pedang Leng Hai. Angin dingin menderu-deru dan sedingin pisau. Lin Bai menantang angin dan embun beku dan berjalan ke puncak gunung. Di depannya ada seorang pria berambut panjang, duduk bersila di tanah, menyaksikan Lin Bai berjalan dengan mata tenang. Kamu benar-benar tahu cara memilih tempat. Di sini sangat dingin, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis setelah berjalan. Pria berambut hitam itu berkata dengan tenang, angin dan embun beku di sini menggigit dan esnya sangat dingin. Hal ini dapat menghentikan banyak tamu tak diundang. Namun jika pengunjung harus berani menghadapi angin dan embun beku dan tetap muncul, itu pasti karena pengunjung itu jahat. Lin Bai berjalan pergi sambil tersenyum. Dulu, aku sedang duduk di depan Master Pedang Leng Hai. Jarak antara mereka hanya 10 meter. Nixiong dan Li Chou tidak maju. Mereka berdua tahu betul bahwa Lin Bai datang ke sini hanya untuk menyelesaikan masalah dengan Master Pedang Leng Hai. Mungkin mereka akan mengambil tindakan nanti, dan aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Untuk berhenti, apakah kamu tahu alasan kedatanganku? Lin Bai terkekeh. Pria berambut hitam ini jelas merupakan Master Pedang Leng Hai. Salah satu dari 5 pria berbaju hitam yang mengepung dan menekan Lin Bai di perbatasan dinasti Chu Selatan. Dia adalah tetua tingkat tinggi dari Sekte Tiandao, dan salah satu dari 7 orang suci pedang yang terkenal di dinasti Daohe dan Sekte Tiandao. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi setelah kamu datang, aku mengetahuinya. Master Pedang Leng Hai berkata dengan tenang, ketika aku memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapmu di dinasti Nanchu, aku tahu jika aku tidak bisa membunuhmu. Saya akan melakukannya. Akan ada situasi seperti hari ini. Guru Leng Hai sangat berpikiran terbuka. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalau begitu, apa yang kamu inginkan?
Apakah kamu bunuh diri, atau aku yang melakukannya? Ketika Tuan Leng Hai mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap, dan setelah hening lama, dia berkata, Dong Fang Bai, pedang Tongtian salah satu Master Pai Shaojian, salah satu dari 8 jenius jahat di Lingnan. Saya tahu Anda sangat kuat, tapi saya bukan kesemek yang lembut. Jika Master Oriental Bai Shaojian memutuskan untuk mengambil tindakan hari ini, maka aku akan menemanimu. Master Pedang, lakukan beberapa gerakan. Master Pedang Leng Hai berkata dengan dingin. Ketika Master Pedang Leng Hai mengucapkan kata-kata ini, angin dingin di sekitarnya tampak menjadi lebih dingin. Konsepsi artistik Anda adalah konsepsi artistik yang membekukan. Lin Bai berkata dengan ringan, tidak heran Anda memilih tempat tinggal seperti itu. Hanya di sini Anda dapat mengembangkan konsepsi artistik Anda. Master Pedang Leng Hai tidak berbicara dan diam. Lin Bai berdiri, dan dengan kilatan pedang iblis, pedang itu muncul di tangannya. Dia berkata dengan ekspresi dingin, karena Tuan Leng Hai sudah mengetahui niatku, jangan buang waktu. Ayo kita bertindak. Tuan Leng Hai segera berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia melompat dari tanah, pedang sedingin tulang di tangannya bersinar dingin, dan dia memukul kepala Lin Bai dengan pedang tersebut. Pedang sedingin es yang tak terbatas dan menakutkan menebas Lin Bai dengan ketajaman yang luar biasa. Lin Bai segera mundur dan menghindari pedang Master Pedang Leng Hai. Pedang di tanganku disebut tulang es. Ia menempati peringkat ke-18 dalam daftar senjata seni bela diri terhebat Lingnan. Meskipun tidak sebagus pedang iblis di tanganmu, itu masih merupakan senjata ajaib langka di Lingnan. Leng Master Pedang Laut melihat pisau di tangannya dengan tatapan gila di matanya. Itu memang pedang yang bagus, Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kultivator pedang dan kultivator pedang adalah sama, semua yang mereka pelajari ada pada pedang. Setelah aku membunuhmu nanti, aku tidak akan melakukannya patahkan pedangmu. Aku akan meninggalkan pisau itu di sini sampai seseorang ditakdirkan untuk mengambilnya. Lin Bai berkata dengan dingin. Terima kasih. Tuan Leng Hai berkata dengan dingin dengan wajah serius, jika kamu mati, saya secara pribadi akan mengembalikan pedang iblis itu ke Sekte Pedang Tongtian dan menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Lin Bai berkata dengan dingin, baik. Dong Fang Bai, ambil pedangku. Master Pedang Leng Hai berteriak dengan dingin, dan udara dingin memenuhi udara dari tubuhnya, membuat pedang tulang es di tangannya menjadi sangat ganas. Konsep zaman es Frost. Master Pedang Leng Hai menebas ke depan, dan pedang yang menembus langit dan bumi meraung. Ada nafas yang sangat dingin yang meresap ke dalam pedang. Sepanjang jalan, tanah dan udara berada tertutup. Jalan es terbentuk di Zhongdu. Ekspresi Lin Bai berubah, dan dia melepaskan teknik pedang Tongtian jilid kedua. Kekuatan teknik pedang satu kata meledak lagi, dan dia menyerang dengan pedang yang ganas, menghalangi pedang Master Pedang Leng Hai. Satu pukulan horizontal. Lin Bai melangkah maju, cahaya pedang mengamuk di langit, mengenai Master Pedang Leng Hai. Tebasan pedang pemecah es. Master Pedang Leng Hai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan langsung menggunakan keterampilan seni bela dirinya untuk menghadapi Lin Bai secara langsung. Pukulan vertikal. Lin Bai menyerang dengan pedang lain. Master Pedang Leng Hai mengertakkan gigi dan melawan. Gemuruh. Energi pedang dan energi pedang terus bertabrakan dengan sengit di pegunungan Gletser. Dalam sekejap mata, dunia terganggu oleh energi pedang dan energi pedang, dan angin serta hujan tiba-tiba berubah. Badai yang menghancurkan bumi melanda seluruh lautan Gletser. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya di luar Laut Gletser melihat fenomena aneh di Laut Gletser dan menjadi ketakutan. Beberapa keluarga bahkan mengira ada harta berharga di Laut Gletser dan mengirim ahli untuk menyelidikinya. Satu horizontal dan satu vertikal. Kekuatan formula pedang satu kata mengguncang langit dan bumi. Dua lampu pedang yang sangat terang membelah udara dingin di dunia dan menghantam Master Pedang Leng Hai. Teknik rahasia jiwa bela diri. Master Pedang Leng Hai mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Terlepas dari lukanya, pedang panjang kristal es muncul di atas kepalanya. Pedang es akan menghancurkan dunia. Master Pedang Leng Hai meraung, dan teknik rahasia jiwa bela diri dilepaskan. Udara dingin di dunia mengembun pada pedang Master Leng Hai dengan seluruh kekuatannya, dan jatuh bersama pedangnya. Bila pedang itu menyapu seluruh dunia, dan kekuatannya yang mengerikan langsung menghancurkan Gletser di seluruh lautan Gletser. Di lautan glasial, pemandangan apokaliptik menyebar. Di bawah pedang yang sangat kuat ini, jubah Lin Bai terus bergoyang, tapi mata Lin Bai menjadi sangat dingin. Zhu Xian. 3 konsepsi artistik diringkas pada pedang iblis Lin Bai. Pedang Zhu Xian sekali lagi meledak dengan kekuatan pedang yang mengerikan. Dengan satu serangan pedangnya, dia memotong pedang Master Pedang Leng Hai menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, dia juga membelah gunung Gletser ini menjadi 2 bagian dengan satu serangan pedangnya.
Setengah hari kemudian, Lin Bai berjalan menuruni pegunungan dan melihat Nixiong dan Li Chou menunggu di kejauhan. Dingin sekali. Apakah kamu punya anggur? Lin Bai berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Nixiong mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil kendi, membukanya, menyesapnya, menghangatkan dirinya, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, hanya Ye Jianjun dan Dong Gan yang tersisa sekarang. Lin Bai memimpin dengan berjalan ke depan. Ketika Nixiong dan Li Chou mendengar kata-kata Lin Bai, mereka segera melihat kembali ke pegunungan tempat Tuan Leng Hai berada, dan mereka tahu. Tuan Leng Hai telah mati. Pada hari ketiga setelah Lin Bai pergi, Sekte Tiandao mendengar tentang penglihatan di Laut Gletser dan mengirim Sein Ling Yu ke Laut Gletser untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Sein Ling Yu datang ke Laut Gletser, dia melihat pedang dan bekas pedang di mana-mana di Laut Gletser, dan pegunungan tempat tinggal Master Pedang Leng Hai terbelah menjadi dua oleh pedang. Tanda pedang ini masih ada 3 konsepsi artistik dari sisa tenaga di atasnya. Ketika Ling Yu berjalan ke puncak gunung, dia melihat Tuan Leng Hai dalam genangan darah, darahnya telah membeku karena embun beku, dan ada bekas pedang tajam di tenggorokan Tuan Leng Hai. Master Pedang Leng Hai ditikam di tenggorokan dengan pedang. Dan di samping tubuhnya, pisau tulang es, yang menduduki peringkat ke-18 dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi, terjebak dalam angin dan embun beku, dipenuhi dengan jeritan yang menyedihkan. Penguasa dinasti Daohe yang agung dan salah satu dari 7 orang suci pedang dari Sekte Tiandao, Master Leng Hai, telah meninggal. Dan orang yang membunuhnya adalah seorang kultivator pedang. Seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Ketika berita kematian Guru Leng Hai menyebar ke seluruh dinasti Daohe, hal itu menimbulkan kemarahan seluruh dinasti Daohe, terutama ketika mereka mendengar bahwa yang membunuhnya adalah seorang pembudidaya pedang, mereka semakin marah. Tahukah Anda, para penanam pedang dan penanam pedang sama-sama dilahirkan tanpa ada urusan apapun. Dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa sebelum kematian Master Pedang Leng Hai, seorang pria tampan berbaju putih naik perahu spiritual dan memasuki Laut Gletser, dan tidak lama kemudian, Master Pedang Leng Hai meninggal. Tapi masalah ini sedang ditekan oleh Sekte Pedang Surgawi, dia tidak membalas dendam pada Master Pedang Leng Hai. Bab 1688 Bintang Kiao jatuh dari gunung. Kekaisaran Qinglong, dalam Sekte Segel Suci. Pelindung tertinggi Dongqian sedang mondar-mandir di Istana Batu Giok Putih di Sekte Segel Suci. Dia melihat awan di langit dari kejauhan. Berita yang datang dari Tanah Lingnan beberapa hari terakhir ini mengejutkan Dongqian. Salah satu dari 4 tetua Sekte Hati Terbakar, Penatua Xuan Huo. Pelindung tertinggi Sekte Luotian, Yan Lin. 7 pedang suci dari Sekte Tiandao, Master Pendekar Leng Hai. Siapa selanjutnya? Apakah itu aku atau Ye Jianjun? Dongqian tampak serius dan berdiri diam di Istana Batu Giok Putih. Ketika Dongqian mengetahui bahwa Penatua Xuan Huo telah meninggal, dia sebenarnya tidak terlalu terkejut. Kemudian Yan Lin meninggal lagi, yang membuat Dongqian merasa sedikit tidak nyaman. Dan ketika Master Pedang Leng Hai meninggal di Laut Gletser yang sepi, Dongqian mengerti segalanya. Lin Bai sudah tahu siapa 5 orang yang mengepungnya di dinasti Chu Selatan, dan sekarang dia datang satu persatu untuk membalas dendam. Dongqian tidak tahu kapan Lin Bai akan kembali untuk menemukannya, tapi dia tahu bahwa Lin Bai pasti akan mendatanginya. Setelah meninggalkan dinasti Daohe, Lin Bai dan yang lainnya masih belum kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Hari ini, Lin Bai dan yang lainnya datang ke dinasti Lin Hai. Setelah melintasi kota Haiji, kami memasuki Laut Bailong. Gunung Meteor Bintang Kiao adalah tanah suci unik untuk memurnikan senjata di Tanah Lingnan. Ada api surgawi, api bumi, dan api manusia di sini, yang dapat memurnikan segala sesuatu di dunia. 2/3 dewa ada dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi di Tanah Lingnan. Semua senjata dan senjata berasal dari Gunung Meteor Bintang Kiao. Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan memandangi pulau-pulau besar di Laut Naga Putih di kejauhan, terhubung bersama. Lin Bai datang ke Gunung Meteor Bintang Kiao, dan setelah bertanya-tanya, dia datang ke Institut Pemurnian Senjata. Di loteng di Gunung Meteor Bintang Kiao, setelah Lin Bai dan Nixiong menunggu lama dengan sabar, seorang pelayan datang dan berkata, Dongfang Bai Sao Jianzun, Senior Chai Su telah berjanji untuk bertemu denganmu, silakan ikut denganku. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti pelayan ke area terlarang Akademi Pemurnian Senjata. Ketika Lin Bai melangkah ke tempat ini, kekuatan api memenuhi udara. Pelayan membawa Lin Bai ke gunung berapi yang sedang meletus dan ke lorong yang panas. Pelayan berkata, Tuan Dongfang Sao Jian, masuklah ke dalam dan pergi ke ujung, dan Anda akan melihat Senior Chai Su. Tempat ini adalah tempat retret Senior Chai Su. Saya tidak berani masuk dengan mudah, jadi saya hanya bisa mengirimkannya ke sini. Kata pelayan sambil tersenyum. Terima kasih. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke lorong.
Nisiong mengeluarkan beberapa batu spiritual dan memberikannya kepada pelayan, yang menerimanya sambil tersenyum. Hahaha, Dongfang Bai, kamu datang pada waktu yang tepat. Begitu Lin Bai melangkah ke lorong, tawa liar Cai Su terdengar dari dalam. Berjalan melalui lorong, Lin Bai melihat bahwa di ujung lorong, ada alun-alun bawah tanah yang besar, dan di alun-alun ini, sepotong lava cair mengalir di sini, dan kekuatan spiritual api panas terus-menerus merusak segala sesuatu di sekitarnya. Dan di dalam lava cair ini, ada 71 pedang merah menyala, yang memasuki tahap akhir penempaan. Pedang panjang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, antara lain pedang panjang, belati, pedang lebar, dan pedang tipis. Di tepi alun-alun, Cai Su dan Jingsu Zuolian memandang Lin Bai dengan gembira. Kakak senior Dongfang, Jingsu dan Zuolian maju ke depan, mengepalkan tangan dan berteriak. Lin Bai mengangguk sedikit, matanya tertuju pada 71 pedang di lava, dan dia tersenyum ringan, senior Cai Su. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pedang ini? Cai Su berkata dengan mata bersemangat, ini hampir berakhir, ini hanya masalah beberapa hari ini. Tapi Dongfang Bai, aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Jika kamu memurnikan begitu banyak pedang sekaligus, kekuatannya mungkin akan melemah banyak. Juga, artinya, meskipun 71 pedang ini semuanya terbuat dari besi ilahi yang tidak ternoda, dalam hal kekuatan, mereka jauh berbeda dari 5 pedang dewa, iblis, abadi, dan hantu. Lin Bai tertegun dan bertanya. Berkata, berapa banyak perbedaannya? Cai Su berkata, 5 pedang dewa, iblis, peri, dan hantu adalah pemurni senjata paling kuat di Tanah Lingnan. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menyempurnakan sihir senjata. Metode penempaan di dalamnya adalah dan keahlian secara alami langka di dunia ini. Dan 71 pedang ini, meskipun sedikit berbeda, di Tanah Lingnan ini, kecuali dewa, setan, peri dan hantu, yang lainnya senjata juga tidak ada bandingannya. Relatif. Lin Bai berkata, karena itu adalah pedang kedua setelah dewa, setan, peri dan hantu, itu sudah cukup. Dewa, setan, peri dan hantu, seperti yang dikatakan Cai Su, semuanya adalah yang paling menonjol di Lingnan. Kekuatan pedang yang disempurnakan oleh seorang pemurni senjata sepanjang hidupnya secara alami tidak sebanding dengan 71 pedang yang disempurnakan oleh Cai Su. Meskipun 71 pedang ini tidak sebagus 5 pedang dewa, iblis, dewa, dan hantu, mereka masih jauh lebih baik daripada senjata lain di Tanah Lingnan. Tapi Dongfang Bai, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu bahwa metode pemurnian senjataku tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan besi ilahi yang tak ternoda, jadi aku tetap membantu selama proses pemurnian. Di masa depan, jika keterampilan Anda meningkat, atau Anda menemukan pemurni senjata yang lebih hebat dari saya, Anda juga dapat meminta mereka membantu Anda menyempurnakan kembali pedang. Dengan cara ini, kekuatan pedang akan ditingkatkan. Sama seperti iblis. Di tanganmu. Hal yang sama berlaku untuk pedang, dan pedang iblis juga dapat dimurnikan ulang. Penyuling senjata yang menyempurnakan pedang iblis saat itu juga mengetahui keterbatasan metode pemurnian senjatanya sendiri, jadi dia menyimpannya untuk penyuling senjata yang lebih luar biasa di masa depan. Kemungkinan untuk menyempurnakan kembali masternya. Cai Su berkata dengan ringan. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya dengan wajah bahagia, Senior Cai Su, bisakah pedang iblis dimurnikan kembali? Cai Su mengangguk sedikit, tentu saja bisa dimurnikan kembali, tidak hanya pedang iblis, tetapi juga 4 pedang lainnya. Dapat disempurnakan kembali, tetapi 5 pedang dewa, iblis, dewa, dan hantu sudah menjadi senjata terbaik di negeri Lingnan. Mereka telah masuk dalam daftar senjata spiritual yang sangat kuat selama lebih dari 1 tahun. Dari 10.000 tahun, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan status mereka, Anda dapat membayangkan bahwa dengan metode penyuling senjata saat ini di Lingnan, tidak ada yang bisa menyempurnakan kembali kelima pedang ini. Bahkan saya tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Anda ingin memurnikan kembali untuk mengorbankan dan menyempurnakan pedang iblis, Anda harus pergi ke Dongzu untuk mencari cara. Metode pemurnian senjata Dongzu jauh lebih baik daripada saya, dan bahkan semua penyuling senjata di Tanah Lingnan. Kata Cai Su ringan. Lin Bai mengangguk sedikit. Karena pedang iblis dapat dimurnikan, Lin Bai benar-benar ingin membawa pedang iblis itu bersamanya sepanjang waktu. Lagi pula, dia telah menggunakannya begitu lama dan sangat akrab dengannya. Sekarang Lin Bai adalah diminta menyerah, Lin Bai sedikit enggan untuk menyerah. Lin Bai tinggal di Gunung Kiao Xing Yue selama setengah bulan. Pada hari ini, seorang pelayan keluar dari kediaman Lin Bai dan berteriak, Dongfang Bai Sao Jianzun, ada seorang pelayan di luar yang mengaku sebagai Tian Baolou. Dia ingin bertemu Sao Jianzun. Konon dia ada di sini atas perintah Su Xianmei. Biarkan aku. Dia masuk, kata Lin Bai ringan. Segera, seorang pelayan cantik masuk ke kediaman Lin Bai dan memberi hormat dengan hormat, Ning Xiang,
pelayan menara Tianbao, telah bertemu Dongfang Bai Shaojian. Lin Bai bertanya, datanglah padaku, apa yang terjadi? Bab 1689 Kompas Dunia Bawah. Apakah Suster Su memintamu untuk datang kepadaku? Lin Bai bertanya terus terang. Pelayan bernama Ning Xiang mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Lin Bai dengan hormat, dan berkata, utusan itu meminta saya untuk menyerahkan tas penyimpanan ini kepada Anda. Dia juga meminta Anda untuk membukanya sendiri. Utusan itu tidak jangan katakan apa-apa lagi. Lin Bai tampak tenang. Setelah membuka tas penyimpanan, dia melihat hanya ada dua benda di dalamnya, kompas yang terbuat dari batu giok hitam dan slip batu giok. Setelah Lin Bai melirik kompas, dia tidak mengeluarkannya, malah dia terdiam beberapa saat, mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanan, dan menempelkannya di antara alisnya. Dari slip giok, kata-kata Su Xianmei datang, kompas dunia bawah, dengan setetes darah dari lawan, darah adalah panduannya, jejak dunia bawah, Anda dapat menjelajahi 9 suku orang ini, Anda dapat menemukan klon orang ini. Setelah Lin Bai membaca kompas, ekspresinya berubah. Dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan tidak bisa menahan senyum, terima kasih, Saudari Su. Pelayan. Di depannya adalah Ning Xiang. Meskipun dia menundukkan kepalanya, dia juga melihat kilatan wajah Lin Bai dari sudut matanya. Sambil tersenyum, dia tahu di dalam hatinya bahwa isi tas penyimpanan ini akan sangat berguna baginya. Kamu turun, kata Lin Bai ringan. Ya, Ning Xiang berdiri dan pergi. Pada saat ini, Ni Xiong datang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dongfang, melihat kamu begitu bahagia, apakah Nona Su Xianmei yang mengirimimu harta untuk berurusan dengan Ye Jianjun? Lin Bai terkekeh dan berkata, itu benar. Ni Xiong, Cai Su berapa lama waktu yang dibutuhkan di sana? Lin Bai bertanya. Ni Xiong berkata, hari ini adalah hari terakhir. Menurut keinginan senior Cai Su, 71 pedang akan segera disempurnakan. Ketika berbicara tentang 71 pedang, Ni Xiong memiliki ekspresi kesabaran di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ekstasi. Oke, setelah senior Cai Su selesai menyempurnakannya, kita akan bangun dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Sudah waktunya menemukan Tuan Ye Jian. Lin Bai berkata dengan ringan. Ni Xiong mengerutkan kening dan berkata, tetapi kakak senior Dongfang, di dalam Sekte Pedang Tongtian, kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan tetua Sekte Luotian belum pergi. Bukankah terlalu berisiko bagi kita untuk kembali sekarang? Kepala sekolah pedang guru juga berkata, mari kita tidak kembali ke Sekte Pedang Tongtian dalam waktu singkat. Lin Bai berkata, saya tidak bisa menunggu selama itu. Selain itu, jika kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian tidak pernah pergi, lalu bukankah aku tidak akan pernah kembali ke Sekte Tongtian selama sisa hidupku? Sekte Pedang. Mari kita kembali dan melihat apa yang ingin dikatakan oleh dua sekte besar. Kata Lin Bai dingin. Ni Xiong melihat Lin Bai telah membuat keputusan dan segera mengangguk sedikit. 3 hari kemudian, Cai Su, Jing Su, dan Zuo Lian keluar dari gunung berapi, dengan wajah yang sangat bahagia di wajah mereka. Cai Su berkata dengan ekspresi lelah di wajahnya, singkirkan tas penyimpanannya. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan dariku kepada Tuan Dongfang Bai Shaojian. Silakan. Kamu sudah terlalu lama tinggal di Gunung Meteor Bintang Kiao. Sudah waktunya untuk pergi. Terima kasih, Senior Cai Su. Zuo Lian dan Jing Su mengangguk. Kemudian, Zuo Lian dan Jing Su datang ke Gunung Meteor Bintang Kiao dan menemukan Lin Bai, Ni Xiong dan lainnya. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih kepada Cai Su, mereka menaiki perahu roh dan langsung menuju pedang surgawi. Kirim pergi. Di perahu roh. Saudara Ni Xiong, silakan. Zuo Lian mengeluarkan tas penyimpanannya, dan pedang tajam terbang keluar dan ditangkap oleh Ni Xiong. Setelah mengambil pedang, kekuatan yang kuat melonjak ke tubuh Ni Xiong. Ni Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, matanya bersinar, pedang yang luar biasa. Pedang yang luar biasa. Lin Bai melirik ke samping ke tangan Ni Xiong. Pedang itu sepenuhnya berwarna perak putih tanpa kotoran. Bilahnya sangat tajam, seolah-olah dapat dengan mudah menghancurkan langit hanya dengan satu ayunan. Ni Xiong memegang pedangnya erat-erat dan mendorongnya ke depan. Energi pedang terbang keluar dan membelah gunung di luar perahu roh menjadi 2 bagian. Pedang yang bagus, kata Ni Xiong dengan terkejut. Aku. Li Chou berlari ke sisi Zuo Lian dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja kamu memilikinya. Zuo Lian tersenyum, mengeluarkan pedang raksasa selebar pintu dari tas penyimpanan, memberikannya kepada Zuo Lian, dan berkata, Dasa, pedangmu ini menghabiskan banyak bahan. Li Chou tertawa naif, memegang pedang raksasa di pelukannya, dan tidak bisa berhenti bersenang-senang.
Lin Bai melihat ekspresi gembira di wajah Ni Xiong dan Li Chou, dan segera tersenyum dan berkata, Wuxu Divine Iron, bahkan di Dongzu, dianggap sebagai besi ajaib pemurni senjata yang langka. Anda bisa mendapatkan ini, yang dianggap sebagai berkah. Semoga berhasil. Ni Xiong tersenyum dan berkata, terima kasih kepada saudara Dong Fang untuk ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Ayo kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai mengemudikan perahu roh dan langsung menuju pedang Tongtian yang dikirim. Setengah bulan kemudian, Ling Zhu meninggalkan dinasti Lin Hai, memasuki dinasti Litian, dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Perahu roh melintasi gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian dan langsung menuju ke Sungai Xiaoling. Lin Bai berkata, Zuolian, tolong panggil 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong di dalam Sekte Pedang Tongtian dan berikan mereka pedang ini. Mohon perhatikan gerakan Ye Jianjun. Zuolian menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, ya, kakak senior Dongfang. Ketika Lin Bai baru saja kembali ke Xiaolingqi dan baru saja mengatur sesuatu, di atas langit, dua orang aliran cahaya melintas dengan cepat dan jatuh langsung ke Sungai Xiaoling. Kakak senior Ling Luo, kakak senior Lin Anyang, sudah lama tidak bertemu, kata Lin Bai sambil terkekeh dan menangkupkan tinjunya. Ling Luo dan Lin Anyang tampak serius dan berjalan dengan cepat. Lin Anyang berkata, bukankah Master Pedang memberitahumu untuk tidak kembali ke Sekte Pedang Tongtian dalam waktu dekat? Mengapa kamu kembali? Ling Luo juga berkata, Junior saudara Dongfang, ayo cepat pergi. Sekarang kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian belum meninggalkan tempat ini. Akan terlalu berbahaya bagimu untuk kembali. Lin Bai berkata, tidak masalah, bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Lin Bai mengatakan ini ketika saya tiba, saya melihat kembali ke langit. Sekelompok awan merah dan sekelompok awan hitam datang dengan cepat dari kejauhan dan menyelimuti langit di atas Sungai Xiaoling. Dongfang Bai, keluar dan mati. Dongfang Bai, kamu akhirnya kembali. Dua suara menggelegar menyebar, mengguncang seluruh Sungai Xiaoling. Di Xiaolingqi, Ling Luo, Lin Anyang, Ni Xiong, Zuolian dan lainnya semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sebaliknya, senyuman dingin muncul di sudut bibir Lin Bai, dan dia melihat ke udara. Seorang lelaki tua berjubah merah dan seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan bangga di udara. Jika tidak ada yang salah, keduanya harus menjadi kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian. Dongfang Bai, menderita kematian. Kepala sekolah Luotian Zong tampak marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memukul kepala Lin Bai dengan keras dengan telapak tangannya. Namun, Lin Bai tidak bersembunyi di bawah telapak tangan ini, sebaliknya, dia menatap kepala sekolah Luotian Zong dengan cibiran di wajahnya, ekspresinya tenang. Tepat ketika Tuan Luotian Zong hendak membunuh Lin Bai dengan telapak tangannya, dari awan yang jauh, cahaya pedang yang tajam meraung masuk. Tidak hanya itu menghancurkan telapak tangan Tuan Luotian Zong, tetapi juga dia dipukul mundur beberapa ribu meter dan berlumuran darah. Kalian berdua, aku menghormati kalian berdua sebagai tamu dari jauh, tapi kalian berdua tidak boleh memaksakan diri terlalu jauh. Jika kalian membunuh Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtianku di Sekte Pedang Tongtianku, mungkinkah kalian memperlakukanku sebagai hiasan? Suara marah datang dari uplot dari Sword Master Peak. Bahkan jika Dongfang Bai telah melakukan kejahatan besar, Sekte Pedang Tongtian secara alami akan menghukumnya. Kalian berdua tidak perlu mengambil tindakan. Dongfang Bai, cepat datang ke puncak Master Pedang. Bab 1690, keluar dari Sekte Pedang Tongtian. Ketika Lin Bai mendengar suara Master Pedang datang dari telinganya, dia tersenyum sedikit, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada puncak Master Pedang dan berkata, ya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terbang langsung ke puncak Master Pedang. Ketika kepala Sekte Hati Terbakar dan kepala Sekte Luotian menyerangnya, Lin Bai tahu di dalam hatinya bahwa Master Pedang tidak akan pernah melihat Lin Bai dibunuh oleh mereka. Bagaimanapun, ini juga masalah wajah. Mengapa kepala Sekte Hati Terbakar dan kepala Sekte Luotian datang ke Sekte Pedang Tongtian untuk meminta penjelasan? Coba pikirkan, Lin Bai membunuh salah satu dari 4 tetua Sekte Hati Terbakar, dan membunuh putra suci dan pelindung tertinggi Sekte Luotian. Jika tidak ada tanggapan dari kedua sekte tersebut, di manakah wajah kedua sekte ini? Pergi. Taruh. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Pedang Tongtian. Jika Sekte Pedang Tongtian menyaksikan Lin Bai mati di tangan para pemimpin Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian, di manakah Sekte Pedang Tongtian akan kehilangan mukanya? Oleh karena itu, Lin Bai yakin selama dia kembali ke Sekte Pedang Tongtian, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Lin Bai berjalan ke puncak Master Pedang dan tiba di aula utama Master Pedang, dia melihat Sui An dan Gui Jing berdiri berdampingan di kedua sisi Master Pedang. Ketika Lin Bai baru saja memasuki aula Master Pedang,
kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian keduanya datang. Dong Fang Bai telah bertemu dengan Master Pedang, kata Lin Bai sambil menangkupkan tangan dan memberi hormat. Master Pedang memandang Lin Bai dengan ekspresi muram, dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ada cahaya jahat di matanya, seolah dia berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali secepat ini? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Master Pedang, karena Dong Fang Bai telah kembali, bukankah dia harus memberi kita penjelasan? Setelah kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar masuk, dia menatap Lin Bai dengan ganas. Jika Master Pedang tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku, Sekte Luotian, tidak akan menyerah. Kepala sekolah dari Sekte Luotian juga mengatakan hal yang sama. Master Pedang sedang duduk di posisi tinggi dengan wajah muram dan tidak berbicara. Lin Bai terkekeh dan bertanya, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan kedua pemimpin itu. Pemimpin. Sekte Hati Terbakar menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, Dong Fang Bai, bunuh dulu aku, orang suci dari Sekte Hati Terbakar, di alam rahasia 10.000 bintang. Nak, kamu membunuh salah satu dari 4 tetua Sekte Hati Terbakar di dinasti Beiyang. Apakah menurutmu Sekte Hati Terbakar mudah untuk ditindas? Lin Bai berkata dengan dingin, alam rahasia 10.000 bintang. 10.000 bintang adalah uji coba yang dilakukan oleh 7 sekte. Setiap prajurit yang memasuki lapangan tahu bahwa ada risiko jatuh. Terlebih lagi, Yang Changdong lah yang menyerangku terlebih dahulu sebelum aku membunuhnya di alam rahasia 10.000 bintang. Apakah ini juga salahku? Dan, anggota, sekte Anda salah satu dari 4 tetua, Penatua Xuan Huo, mengapa dia mati? Bukankah kepala Sekte Hati Terbakar tidak tahu? Kepala Sekte Pembakaran Hati, Sekte Hati, tolong jangan beritahu saya bahwa di luar dinasti Chu Selatan, 5 pria berbaju hitam mengepung ketika Anda membunuh saya, Anda tidak mendapatkan instruksi dari pemimpin Sekte Hati Terbakar. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin, hal yang sama berlaku untuk Sekte Luotian. Bukankah Yan Lin mendapatkan instruksi dari pemimpin Sekte Luotian ketika dia membunuhku di luar dinasti Nanchu? Jika ini benar-benar masalahnya, kalian berdua harus melihat untuk masalahmu sendiri. Mengapa salah satu dari 4 tetua Sekte Hati Terbakar dan yang lainnya adalah pelindung tertinggi Sekte Luotian, tidak mematuhi perintah untuk membunuhku? Lin Bai berkata sambil mencibir. Ini penuh omong kosong. Seseorang di luar dinasti Chu Selatan membunuhmu. Saya juga tahu tentang masalah ini, tapi ini jelas bukan tangan Sekte Hati Terbakar saya. Kepala sekolah Sekte Hati Terbakar berkata dengan dingin, Anda diam-diam menggunakan kebencian ini untuk menempatkannya di atas Sekte Hati Terbakar kami benar-benar berlebihan. Kepala sekolah Luotian Sekte juga berkata, Guru Pedang, kami di sini bukan untuk berdebat hari ini. Karena Dong Fang Bai telah membunuh begitu banyak tuan kami Sekte Luotian, tentu saja Sekte Luotian kami, saya tidak akan menyerah dan meminta Master Pedang memberi saya penjelasan. Kepala sekolah Luotian Zong dan kepala sekolah Sekte Hati Terbakar bersama-sama mengancam, membuat wajah Master Pedang menjadi gelap, dan dia bertanya dengan dingin, saya tidak tahu apa yang kalian berdua inginkan dari saya. Penjelasannya. Pemimpin Sekte Hati Terbakar berkata dengan marah, eksekusi Dong Fang Bai segera. Kepala sekolah dari Sekte Luotian berkata dengan dingin, Dong Fang Bai sangat ceroboh dan ceroboh. Jika dia terus tinggal di Sekte Pedang Tongtian, dia mungkin akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya pada Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, tapi... Lin Bai mendengarkan. Pada titik ini, dia terkekeh dan berkata, kalian berdua tuan, tidak perlu bicara lagi, dan kalian, ahli pendekar pedang, tidak perlu mempermalukan kalian. Jangan kamu hanya ingin penjelasan. Saya, Dong Fang Bai, akan mundur dari Tongtian mulai hari ini. Sekte Pedang. Saya ingin tahu apakah kedua tuan puas dengan penjelasan ini. Lin Bai Feng berkata dengan tenang. Dong Fang Bai, apa katamu? Sang Master Pedang sangat marah. Suyan dan Gui Jing juga memandang Lin Bai dengan heran. Keluar dari Sekte Pedang Tongtian berarti menyerahkan semua kejayaan pada diri sendiri, dan melepaskan posisi Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai tidak peduli sama sekali tentang hal ini, dia tidak peduli dengan 8 jenius jahat di negeri Lingnan atau posisi Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berkata, Tuan Pedang Guru, karena ini adalah masalah yang saya sebabkan, Dong Fang Bai, secara alami masalah ini harus ditanggung oleh saya sendiri. Jika Sekte Pedang Tongtian saya tidak memberikan penjelasan kepada Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian, mereka akan melakukannya tidak pergi dengan mudah. Ya, dalam hal ini, adalah keputusan terbaik bagiku untuk meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berkata dengan ringan. Dua tuan, saya keluar dari Sekte Pedang Tongtian. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan penjelasan ini. Lin Bai memandang Master dari Sekte Hati Terbakar dan Master dari Sekte Luotian dan bertanya.
Kepala Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian tampak sedikit kental, mata mereka menjadi gelap, dan mereka mulai berpikir secara diam-diam. Meskipun Kepala Sekte Hati Terbakar hanya mengatakan bahwa dia akan membiarkan Sekte Pedang Tongtian mengeksekusi Dong Fang Bai, dia juga tahu bahwa Kepala Master Pedang tidak akan pernah membunuh Dong Fang Bai, jadi apa yang dia katakan hanyalah karena dendam. Tetapi jika Lin Bai benar-benar ingin meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian. Setelah Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, tidak ada perlindungan dari Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika dia membunuh Dong Fang Bai, Sekte Pedang Tongtian tidak akan punya cara untuk membalaskan dendam Dong Fang Bai. Dengan kata lain, setelah Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian dapat memanipulasi Lin Bai sesuka hati. Adapun Lin Bai, sekarang tingkat kultivasinya sudah cukup dan dia bisa mulai menghadapi 6 monster Lingnan. Setiap langkah yang diambil Lin Bai selanjutnya akan menyebabkan getaran di tanah Lingnan. Jika Lin Bai masih membawa Sekte Pedang Tongtian di punggungnya saat itu, dia pasti akan menjadi musuh bagi Sekte Pedang Tongtian. Saat-saat seperti sekarang ini kemungkinan besar akan terulang kembali di masa depan. Oleh karena itu, Lin Bai sudah memikirkannya. Sekarang dia akan menggunakan tekanan dari para pemimpin Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah Sekte Luotian untuk melarikan diri dari cangkang jangkrik emasnya dan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Segala sesuatu yang akan dia lakukan di masa depan akan dilakukan dengan cara yang akan memisahkan dirinya dari Sekte Pedang Tongtian. Ini adalah hasil terbaik untuk Lin Bai. Sekte Pedang Tongtian sangat penting bagi Lin Bai. Master Pedang dan Penatua Gui Jing melindunginya berkali-kali. Sekte Pedang Tongtian bahkan memberinya sebuah rumah kecil di Tanah Lingnan, memungkinkan Lin Bai mengenal Gunung Xiandong. 72 penggarap pedang dan lainnya. Lin Bai tidak rela menjadikan Sekte Pedang Tongtian dan semua prajurit di Lingnan sebagai musuh karena jalan balas dendam yang ingin diambilnya. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Ya, selama Dong Fang Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, kami bersedia menerima penjelasan ini. Kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian, setelah memikirkannya secara diam-diam untuk waktu yang lama, mengangguk sedikit dan berkata. Lin Bai berkata, kalau begitu, Master Pedang Master, saya, Dong Fang Bai, akan secara resmi meninggalkan Sekte Pedang Tongtian mulai sekarang. Mulai sekarang, semua yang saya, Lin Bai, lakukan tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Tongtian. Di masa depan, Sekte Pedang Tongtian akan berkembang. Aku, Dong Fang Bai, tidak akan datang ke sini untuk menyanjungku. Panjatlah naga itu dan tempelkan diriku pada burung phoenix. Bai, mati di negeri asing, atau dibunuh oleh orang lain, silakan duduk dan menonton dari Sekte Pedang Tongtian dan jangan ikut campur.